yang bisa kalian aplikasikan langsung. Karena kalau saya mengajar materi kuliah nanti waktunya nggak cukup, betul? Kan semua ini yang saya mau ajar, yang saya sampaikan ada di kelas. Nah, siapa di antara kalian yang mau PPL belum belajar tentang manifestasi itu? Udah kan? Nah, Panji? Oh, kita belum masuk pemulihan. Tapi paling tidak karena kalian mau langsung ke lapangan ya. Paling tidak tadi itu adalah inti, ya. Inti dari pemulihan adalah memulihkan 4 dari 10 firman. Ini adalah ada banyak firmannya, tapi Tuhan bikin dipadatkan untuk menjadi 10 perintah. Nah, 10 perintah ini bisa dikembangkan lagi kan? Ada banyak kan? Nah, kalau orang Yahudi bilang itu masuk ke dalam Torah itu di 900 atau 300 gitu. 600 berapa ya? Seperti itu. Ya, ada berapa poin gitu. Tapi hari ini saya mau katakan bahwa dari 10 itu ada bagiannya. Kalau kita kan gereja diajarinnya 2 loh batu, jadi 5 kan gitu. Nah, kalau 5 cantik memang, tapi hilang konsepnya, hilang buah pikirnya Tuhan. Waktu dia kasih 2 loh batu, itu Elohim memberi konsep pikir adalah 4 dan 6. 4 dan 6. Ya, 4 dan 6. Tapi manusia mengubah menjadi 10, jadi 5. Memang cantik ya. Nah, karena dirubah, jadi kita hilang apa yang dimaksud Tuhan dengan 2 loh batu itu. Nangkep? Kita nggak pernah terpikir, kita cuma tahu bahwa Musa suruh nulis 2 loh batu. Kita nggak pernah berpikir lebih. Lalu manusia karena tidak ada bukti katanya, ya sudahlah. Manusia bikin 5. Tapi setelah kita membaca, bukankah roh itu mengajari? Bukan roh itu membantu kita untuk mengerti? Bukankah dia berjanji bahwa segala sesuatunya akan disingkapkan? Ya, dan dia segala sesuatunya akan dipulihkan. Nah, pemulihan ini salah satunya adalah itu yang tertulis di 2 loh batu. Elohim memberi 2 loh batu pasti punya maksud. Apa susah buat dia bikin di 1 loh batu saja? Semua 10 perintah itu. Bisa, kenapa enggak? Tapi dia menyuruh ngambil 2 loh batu. Itu saja sudah terpikir. Kalau misalnya banyak, bisa nggak kalau dia mau disuruh 10 batu dia suruh bikin? Bisa, tapi 2 kenapa? Kan gitu. Roh Kudus membukakan. Lalu saya melihat, ketika saya baca semuanya, saya melihat sesuatu yang agak beda. Ada yang untuk manusia dengan manusia. Tetapi ada hal yang saya lihat, ini tidak ada urusannya dengan manusia. Tapi urusannya dengan siapa? Elohim. Lalu saya menyimpulkan, 2 loh batu itu Tuhan kasih 2, dia mau bicara kepada kita. Ada batu peringatan, 1 untuk Tuhan, 1 untuk manusia. Batu itu sering dijadikan peringatan, simbol sebuah peringatan. Jadi 1 batu untuk Tuhan, 1 batu untuk manusia. Lalu kita lihatlah yang 10 perintah itu. Ternyata 1 sampai 4 itu tidak ada urusannya dengan manusia, tapi manusia dengan Elohim. Lalu 5, 6, 7, 8, 9, 10 itu hubungannya manusia dengan manusia. Jadi 2 loh batu bukan sembarangan dia membuat itu, tapi dia punya maksud. Inilah peringatan bagimu yang menjadi hukum. Hukum untuk Tuhan, untuk manusia.
dan untuk Tuhan bilang, ini yang untuk Tuhan ini yang menjadi kesukaannya siapa? Kesukaannya si jelek untuk mencoba merubah. Kalau yang satu lagi, si jelek gak perlu berusaha untuk berubah. Karena apa? Karena dia tahu manusia itu daging. Keinginan daging selalu berlawanan dengan apa yang Tuhan perintahkan. Jadi yang satu, Bapak Yahweh tahu manusia juga masih daging. Bapak Yahweh juga tahu manusia masih daging. Jadi batu yang satu ada yang namanya pertimbangan. Loh, batu yang 6 poin, di dalam itu ada unsur pertimbangan yang datang dari Elohim. Kenapa? Karena dia menjadikan manusia ada daging. Nangkep? Itu sebabnya kemarin kita udah bilang ya, jatuh biasa. Tapi kamu bangkit, bangun, keluar dari situ. Itu yang luar biasa. Oke? Jadi batu peringatan yang satu itu konsekuensinya tidak ada pertimbangan bagimu. Harus. Tidak ada pertimbangan, tidak ada main-main. Yaitu 1 sampai 4. Tidak ada pertimbangan di situ. Oh, karena kau sakit nggak boleh. Karena kau ini nggak ada. Ini harus ketetapan. Kalau ketetapan tidak ada timbang menimbang. Ketetapan tidak ada timbang menimbang. Dan inilah yang Tuhan bilang, iblis mencoba membelokkan. Iblis mencoba membelokkan 4 ini. Di mana dia membelokkannya? Di pengertian. Hikmat dia nggak bisa belokkan. Ini firman tidak bisa dibelokkan oleh dia. Tetapi pengertiannya bisa dia putar balik. Kenapa? Karena manusia punya pengertian sendiri. Nangkep ini? Jadi 4 ini. Inilah yang Elohim bilang. Ketika dia melihat 4 hal ini mulai dibelokkan ke sana kemari. Diizinkan oleh Bapa, diizinkan. Sampai pada waktunya genap, ini dipulihkan. Jadi yang dipulihkan itu adalah 4. Pengakuan akan Tuhan itu adalah Yahweh, Elohim, Elohimnya Israel. Itu harus dipulihkan. Karena manusia akan banyak melihat Tuhan itu bukan lagi Yahweh. Tapi siapa? Manusia sendiri. Siapa lagi? Sistem. Pengakuan akan Elohim, ya, adalah Elohimnya Israel. Kedua apa tadi? Elohim tahu panjinya, tandanya yang dari dia akan diubah, betul? Lalu yang ketiga, panggilan namanya. Lalu yang keempat, sahabatnya. Elohim tahu iblis akan putar. Itu sebabnya di akhir zaman harus dipulihkan. Itu pemulihan. Itu sebabnya kita perlu ada pemulihan. Jadi saya mungkin lebih banyak nanti masuk di kelas soal materi yang lain-lainnya. Tapi intinya kamu menangkap dulu pemulihan ini. Kenapa? Karena nanti 3 minggu itu kamu bisa melepaskan firman-firman tentang pemulihan di alam roh. Jadi doamu bukan doa Bapak kasihanilah kami, Bapak kasihan dia itu boleh. Tetapi kau harus mengambil tindakan. Kau adalah penjaga gerbang. Kau adalah menara doa, ya. Dirimu adalah menara. Berdoanya harus declare. Doa itu macam-macam.
Ya, ada yang berdoa, Tuhan, aku sedang dalam kesesakan, itu juga berdoa. Tetapi yang dilakukan oleh Daniel bukan yang seperti itu. Daniel berdoa, bermazmur, mengagung-agungkan Dia, apa saja yang bisa Tuhan buat. Itu Daniel. Doa pagi. Lalu ketika doa siang, apa yang dia lakukan? Dia melihat sekitarnya. Dia mendoakan apa yang dia lihat. Doa malam. Pada waktu malam dia declare. Ini yang tidak pernah ditangkap oleh orang. Kalau kita baca hari ini tadi, saya baca tadi sebentar ya. Mari pujilah Yahweh, hai semua hamba Yahweh yang datang melayani di rumah Yahweh pada waktu malam. Angkatlah tanganmu ke tempat kudus dan pujilah Yahweh. Kiranya Yahweh yang menjadikan langit dan bumi memberkati engkau dari Sion. Dengar baik. Bagaimana kau melayani Elohim? Apakah di gereja? Waktu kau naik ke Sotorum, waktu kau berdoa, kau melayani Dia. Kapan? Ya kalau kamu berdoanya tidak minta-minta, kau melayani Elohim. Bagaimana? Memuji-muji Dia. Puji-puji Dia pagi hari. Melayani Dia. Oke? Siang kau boleh secukupnya. Artinya secukupnya kau bisa berdoa untuk orang yang ada di sekitar. Kau bisa berdoa untuk apa yang kau perlukan. Lalu malam hari dia bilang, yang melayani Elohim Yahweh pada waktu malam. Jadi pada malam hari engkau memuji Dia. Dan pada waktu itulah kau mendeklar. Declare, kenapa? Karena kita bicara malam. Pada waktu malam, pada waktu gelap, Elohim mengeluarkan perkataannya. Jadilah terang. Tangkap polanya. Waktu penciptaan, apakah dunia ini terang? Ada isinya? Semua gelap gulita. Saya belajar dari itu. Saya melihat tidak ada teori yang wajar ke sana, tapi saya membaca firman. Saya melihat gayanya Elohim. Pada waktu bumi gelap, Elohim berfirman, jadilah terang. Betul? Daud menangkap itu. Dia bilang, berbahagialah kamu yang melayani Elohim pada waktu malam. Mana ada gereja malam, mana ada ibadah pertemuan malam-malam. Jadi maksudnya apa ini? Melakukan hal yang sama seperti yang Elohim lakukan. Melakukan hal yang sama yang seperti Elohim lakukan. Kamu adalah Elohim. Dengar, kamu adalah Elohim. Elohim dalam arti Elohim huruf kecil. Apa itu? Kamu punya mandat dan otoritas untuk menciptakan sesuatu lewat perkataanmu. Bukankah Elohim itu artinya pencipta? Betul? Makanya dibilang Elohim, segala Elohim adalah Yahweh. Elohim diantara kita adalah diantara kita semua ini adalah Yahweh. Bukankah Musa dikatakan kamu akan menjadi Elohim bagi Harun, betul? Berarti kamu adalah Elohim, tapi judulnya dipanggilnya Elohim Atem. Ya, kamu adalah Elohim Atem. Kamu layani Elohimmu pada waktu malam. Puji Dia, agungkan lagi Dia. Pagi kamu udah mengagungkan, malam puji agungkan karena apa yang Dia buat sepanjang hari. Lalu apa yang Yahweh Elohim buat pada waktu malam? Mengeluarkan firman. Jadi pada waktu malam adalah waktu yang paling tepat untuk kamu melayani Dia, melakukan mandat yang diberikan kepadamu sebagai Elohim Atem. Declare firman. Itu sebabnya perlu baca. Perlu banyak tahu. Kalau kamu melihat di sana ada kesesakan. Kesesakan apa? Mungkin banyak pencurian di sana. Roh mencuri, roh egois, roh mabuk-mabukan. Kamu declare.
cari firman yang untuk mematahkan itu. Pada waktu malam kamu bilang, aku melepaskan perkataan Elohim kepada alam roh. Dan aku lalu katakan, aku perintahkan firman yang sebagaimana firman berkata, firman yang kulepaskan tidak akan kembali dengan sia-sia. Oleh karena itu dalam nama dan demi nama Yeshua, jadilah. Anggap. Itulah doa pada malam hari. Ya. Mazmur Daud mengenal Elohimnya. Kapan waktunya berdoa? Waktu kamu declare. Tapi kalau kamu lagi berjalan dengan misi perjalanan siang dan malam, ya boleh saja. Tapi saya mau katakan, untuk ini perikopnya adalah Daniel ya. Ya, perikopnya Daniel. Ya, pola Daniel. Itu sebabnya dia berseru. Ya. Dan dia memerintahkan malaikat. Dia memanggil malaikat datang. Bagaimana bisa? Iya, karena ada ayatnya. Ya, di Ibrani 1 dikatakan malaikat-malaikat itu adalah roh-roh yang siap untuk melayani kita. Tapi kalau bukan Daniel, belum tentu yang datang itu mau datang Mikael. Lihat. Malaikat banyak. Malaikat pemimpin perang. Siapa? Malaikat Mika. Dia yang datang malaikat perang. Jadi pola kita sekarang, ingat ya, jangan tidur sebelum kau lakukan. Kalau kau mau upah yang ditulis di sini, angkatlah tanganmu ke tempat kudus. Itu dia. Ambil intervensi surga, lepaskan firman ke alam roh. Perintahkan supaya bermanifest. Kalau kau punya kuasa, jarimu saja bicara, surga melakukannya. Kalau kau punya kuasa. Itu sebabnya kau harus jaga urapan. Lalu dikatakan, pujilah Yahweh dan pujilah Yahweh. Dan kau harus malam pun memuji-muji dia. Bermazmur, kan ada doa malam, ada puji-pujian. Tinggikan dia, agungkan dia. Oke, lalu dia bilang, kiranya Yahweh yang menjadikan langit dan bumi apa? Memberkati engkau dari. Kenapa dari Sion? Kenapa bukan dari surga nulisnya? Sion, kenapa nggak pernah berpikir apa yang ada di Sion? Apa yang ada di Sion itu? Apa firman katakan tentang Sion? Pengajaran. Apalagi? Yahweh akan memberkati engkau dari Sion. Jadi berkat yang ada di Sion, dia nggak tulis dari surga, dari Sion. Jadi apa yang ada di Sion itu dilimpahkan kepadamu. Kalau di Sion ada pengajaran, berarti bicara apa? Pewahyuan. Bukan karena sekolah S3 Tuhan akan kasih kamu pewahyuan. Bukan. Ada orang, saya tidak punya titel S3, tapi hari ini harus saya katakan betapa banyak yang Tuhan beri kepada saya. Pengajaran, hikmat dan pengertian. Saya nggak pernah buka kotek-kotek buku orang lain. Nah, cukup kitab suci. Tapi semua disingkapkan. Itu berkat. Kalau kau melakukan yang tadi itu. Malam. Apalagi yang ada di Sion. Apalagi yang ada di Sion. Aku memilih Sion. Aku menaruh namaku di Sion. Betul gak? Ada gak tuh ayatnya? Dia menaruh namanya di Sion? Apa enggak? Ya. Yang punya handphone coba. Ya.
Cari namaku Sion. Di mana itu ayatnya? Dia memilih Sion untuk tempat dia berdiam. Dia memilih Sion untuk namanya di situ. Ada? Oke, nanti saya cari. Tapi intinya itu ada. Di Sion Tuhan menaruh namanya. Sekarang berkat namanya itu ada pada kita. Apa fungsinya kalau nama Elohim menjadi bagian kita? Apa saja yang kamu lakukan? Bisa nggak? Dapat nggak? Di dalam namanya ada kuasa. Nangkap? Kalau nama Yahweh itu adalah berkat bagimu, maka engkau akan memiliki kuasa. Punya kuasa. Bukankah kita tahu ada beberapa hamba Tuhan yang punya keistimewaan? Kalau ada orang sakit, lari ke dia pasti sembuh. Bukankah ada beberapa hamba Tuhan yang gak punya uang, lari ke dia, pulang punya uang. Maksud saya, ada hamba Tuhan yang doanya sering dijawab oleh Tuhan. Apa? Pada waktu itu juga persembahan akan disampaikan kepada Yahweh semesta alam dari kaum yang mencampur dan berbulu gila, dan dari kaum yang ditakuti dekat dan jauh, yakni bangsa yang berkekuatan kuat dan lalim, yang negerinya dilintasi sungai-sungai ke tempat nama Yahweh semesta alam, yaitu di Gunung Sion. Jadi di Sion ada nama Yahweh. Itu yang harus kita miliki. Itu yang harus kita kejar. Mengejar urapan. Selalu kita disuruh kejar urapan. Tapi how to do-nya kayak apa? Kan gitu. Mengejar urapan itu satu tentu baca firman. Kedua apa lagi? Menjaga hidup kita, menjaga diri kita. Ketiga, ini malam. Layani dia pada waktu malam. Tapi apa yang terjadi pada kita? Kita lebih memilih tidur cepat. Lebih memilih, kalaupun tidur lambat, menyanyi. Entah nyanyi apa saya tidak tahu. Memilih nonton TV. Memilih main YouTube. Memilih buka Facebook. Betul gak? Bukan tidak boleh, boleh. Tapi saya kasih tahu, orang Yahudi, saya harus salut sama mereka. Waktu pertama kali saya di sana, saya ngelihat, saya malam-malam kan suka keluar tuh, lihat jalan, saya bingung. Orang ini mengenakan topi, mengenakan jubah, pakai mantel, tapi saya tahu karena mereka pegang sesuatu. Ini arahnya ke sana. Oh, mau pada ke tembok ratapan. Malam loh. Ada satu kali saya penasaran beneran ke tembok atau dia mau pulang ya gitu. Saya ikutin. Ternyata betul, saya liatin aja. Mereka di tembok ratapan. Berdoa. Malam. Saya bilang, luar biasa. Pada hari-hari raya tertentu, kadang-kadang mereka jam 12 malam, penuh itu tembok ratapan. Saya bilang, wow, ada apa dengan malam? Pagi juga penuh, tapi ada apa dengan malam? Kenapa mereka bisa memilih meninggalkan jam istirahat mereka tidur lebih cepat, memilih untuk datang ke tembok berdoa dulu? Ada apa? Sekarang saya mengerti. Dan saya lebih mengerti lagi sekarang, makin melakukannya adalah ketika saya melihat pola Elohim. Pada sewaktu semua malam gelap, Elohim berfirman. Itu sebabnya kalau saya bawa tim saya ke Israel,
Saya nggak peduli, lo ngantuk nggak ngantuk, ikut dengan saya jam 12 malam. Berdoa di tembok. Jam 8 boleh, yang penting gelap. Tapi saya lebih afdol kalau jam 12 malam. Tidak ada kebisingan. Jadi kalian juga, Daniel lakukan itu. Karena 21 hari. Ya, tema kita 3 minggu sekarang adalah Daniel. Maka persiapkan. Ya. Cari, buka mata, lihat apa yang mereka butuhkan, apa yang ada di situ, apa yang perlu didoakan. Makanya jadi hamba Tuhan jangan kuper, kurang pergaulan. Ya, dengan kamu bercakap-cakap dengan kanan kiri tetangga yang ada di situ, kamu akan tahu apa yang mereka butuhkan. Apa yang mereka sedang gumuli. Kalau mereka bilang mereka kurang uang, biasanya kan gitu kan. Kami kurang uang. Kan gak bisa apa-apa kita. Tapi kamu bisa berdoa enggak? Apa doamu? Kalau mereka bicara soal gaji sedikit, penghasilan sedikit. Kan, apa doamu? Gaji kami sedikit. Kurang. Saya kan mendengar semua orang juga mengeluhkan itu, bukan cuma di kebun. Kan saya nggak bisa suruh opung naikkan gaji. Emang saya yang punya kantor? Kantor naikkan gaji mereka. Emang saya yang punya? Pohon-pohon hasilkan buah yang banyak. Emang saya yang punya? Saya yang bisa bikin pohon jadi buah banyak? Kan bukan saya. Jadi bagaimana saya berdoa untuk mereka? Saya tahu itu kebutuhan mereka, itu keperluan mereka. Saya cuma bilang, Tuhan berikan roh cukup itu kepada mereka. Supaya apa? Supaya sejahtera. Karena kurang itu kan adanya di kepalamu. Pak Janter dulu gajinya sedikit kan? Hidup nggak Pak? Tetap jalan nggak 1 bulan? Tetap bisa makan kan? Yang bikin susah apa? Karena kamu bilang cukup, sekalipun sebenarnya kurang nasi takarannya, kamu tidak terganggu, tidak terusik. Saya berdoa seperti itu. Jadi saya minta sama kalian, bergaul. Mungkin ada yang mereka perlukan. Paulus berkata, orang sakit, Petrus berkata, orang-orang pada sakit. Dia bilang, alamak kiri kanan pada sakit. Aku dokter bukan. Lalu dia bilang, mas perak aku tak punya. Dokter enggak, obat enggak punya, duit juga enggak punya mau kasih buat dia ke dokter. Petrus bilang apa? Mas perak aku tak punya. Tapi dengan topang tangan, dalam nama Yeshua, sembuh. Tahu ini? Sekarang kamu bisa lakukan itu. Jangan berpikir, aduh nanti kalau aku tahu keluh kesah mereka, aku kan gak bisa bantu apa-apa. Bukan kamu yang bantu, tapi Elohim yang bantu. Kamu hanya perlu menjadi mediator. Ya, memediasikan mereka kepada Elohim. Mediator, perantara. Nangkep ini? Saya berharap dalam perjalanan kalian 3 minggu membentuk pribadi yang berbeda. Saya mau pulang dari sana, kalian akan berbeda. Masuk lagi ke kelas, kalian sudah tidak dengan gaya yang sama. Jangan jadi orang yang biasa-biasa. Jadilah orang yang luar biasa. Karena kamu adalah Elohim Atem. Ya. Orang yang luar biasa bukan karena fisik, tapi karena manusia dalamnya, manusia rohnya. Ya. Orang yang luar biasa itu bukan karena fisik, tapi di dalam. Tangkap ini. Saya berharap kalian mulai memikirkan hidup kalian dimulai dari
diri kalian. Ya, jangan dulu memimpikan hal-hal yang terlalu besar. Karena saking mimpiin yang terlalu besar, punya ini pelayanan kesana kemari, lupa ngeberesin diri. Ini waktu masih bereskan dulu dirimu. Selaras dengan proses itu akan timbul buah pikir untuk yang besar. Ya, jadi jangan bablas. Memang saya ngajarin gantungkan cita-citamu setinggi langit. Tapi jangan terus ke sana lupa apa di sininya. Nangkap itu. Ya. Gembalakanlah, ada lagunya. Gembalakanlah tanganmu sebelum kau gembalakan orang lain. Gembalakanlah mulutmu. Lupa lagunya. Pokoknya seperti itu. Semua alat indera tubuhnya dinyatakan gembalakanlah sebelum kau menggembalakan orang lain, sebelum kau mengembalakan orang lain. Itu aja terus. Jadi gembalakan matamu. Ya. Karena kalau tidak bisa. Kenapa? Karena roh itu, ya, roh itu bisa mendakwah. Roh siapa? Roh iblis itu kan roh bukan? Ya. Roh itu si pendakwa, roh pendakwa itu bisa mendakwa kita. Jadi kita harus gembalakan supaya tidak ada orang yang bisa, bahkan roh itu tidak bisa menghakimi kita. Nangkep ini? Ya. Pusinglah dengan berpikir bahwa ada roh pendakwa. Daripada kamu pusing mikirin temanmu, kata-kata temanmu, kira-kira apa yang dipikirin temanmu, gak usah pikirin. Ya, saya lihat banyak kegagalan orang selalu mikirin apa yang orang lain pikirin, padahal belum tentu orang itu berpikir seperti itu. Itu persoalannya. Kalau betul orang itu mikirnya kayak gitu masih mending. Lah, orang itu gak berpikir apa-apa tapi udah mikirin. Kita pikir pikiran kita itu pikiran dia gitu. Sibuk di situ, akhirnya nggak jadi apa-apa. Ya, saya berharap, saya tidak terlalu banyak mengharapkan kalian mengajarkan Injil Kerajaan itu penuh di sana semuanya, enggak. Cukup yang tadi saja. Tinggalkan jejak, ya. PPL besok bukan melayani orang sebenarnya, lebih kepada yang 3 minggu ini melayani dirimu. Layani dirimu di situ tanpa ada pengarahan orang lain, tanpa ada mentor, tanpa ada kepala sekolah. Gak ada siapa-siapa di situ, cuman kamu dengan Tuhan. Jadi layani dirimu. Takutlah akan Tuhan bukan karena ada kepala sekolah, bukan karena ada mentor. Takutlah akan Tuhan karena kau takut dan gentar. Ciptakan itu. Waktu kamu melakukan itu, dengar baik, itu pun akan meninggalkan jejak kepada orang di sekitar itu. Itu akan menjadi penginjilan yang lebih. Ya, siap? Ada yang mau bertanya? Buat saya, materi yang untuk kalian bekalin ke sana, saya rasa cukup untuk soal 4 tadi. Itu pun gak usah terlalu detail karena itu nanti masuk ke kelas. Dan kamu menjabarkan di dalam waktu 3 minggu juga gak akan bisa. Tapi tinggalkan jejak yang tadi. Nanti PPL berikutnya 3 bulan mungkin akan lebih punya waktu untuk mengajar materi-materi yang simple, yang bisa diaplikasikan, yang bisa langsung dipraktekkan. Mereka udah lihat, nanti mulai diajar, mulai praktek. Lalu apalagi 6 bulan. Wah, kalau udah 6 bulan itu udah harus ada hasil, paling enggak cabenya udah berbuah. Kan iya dong, 6 bulan kamu udah bisa membagi-bagi apa yang kamu kerjakan ke mereka. 6 bulan. Saya lagi berpikir, paling afdol adalah lokasi PPL ini
3 bulan ya di situ lagi, 6 bulan ya di situ lagi. Baiknya sih seperti itu. Tapi saya tidak tahu apakah memungkinkan supaya ada kesinambungan. Jadi orang-orang di sekitar itu mengalami, melihatnya tuh benar-benar, oh ini begini, lalu mulai pengajaran, lalu mulai aplikasi. Kalau pindah-pindah nanti kesian yang cuman kebagian yang permulaan aja. Tiap datang lagi permulaan aja, dia nggak berkembang. Dia kebagian jatah yang daerah itu anak-anak yang 3 minggu mulu, 3 minggu terus, nggak pernah yang 3 bulan, nggak pernah yang 6 bulan. Itu agak ini. Tapi saya tidak tahu. Kembali lagi kepada pimpinan, apakah itu bisa dipraktekkan seperti itu. Nah, ini kalau bisa jadi proyek contoh. Saya sih berharap sih tim ini bisa jadi proyek contoh untuk hal itu. Tapi saya lebih yakin lagi dengan yang kemarin. Angkatan yang kemarin tuh udah yang sekarang ada di lapangan. Bulan 9. Dan satu hal lagi yang saya minta sama kalian. Saya kasih tantangan. Kalau 3 minggu di antara kalian bisa membawa jiwa untuk masuk ke Bukit Gibeon, sama seperti perkataan Elohim, ya, memberkati engkau, saya akan memberkati engkau. Artinya saya akan kasih reward ke kalian. Laporkan ke saya, kepala sekolah, jikalau dalam 3 minggu oleh karena kamu bisa menjangkau jiwa, ada 1 yang mau datang ke Gibeon, 2, 3 mau berapapun itu, laporkan ke saya akan sama seperti perkataan Elohim, aku akan memberkati kamu. Siap? Mau berkatnya keroyokan juga dibagi-bagi, itu urusan kalian. Kan satu tim, kan gitu. Ya, siap ya? Ini challenge loh buat kalian. Kenapa? Karena pada akhirnya semua yang kita buat itu sebagai manusia, nilai berhasil atau tidak berhasil kan adalah ada yang ikut. Kan gitu. Walaupun tadi saya bilang, kamu gak usah mikirin soal ikut atau tidak ikut. Yang penting beritakan. Tapi sebagai manusia, nilai akhir dari semuanya adalah ada yang ikut. Kenapa? Karena itu bukan menunjukkan kamu hebat, tetapi sungguh benarlah malaikat berjalan bersama kamu. Kamu bisa menggunakan otoritas untuk membuat malaikat mengubah orang berbalik memperhatikan kamu. Tangkap ini. Ya, saya berharap oleh karena gayamu, sikapmu, cara hidupmu, orang ikut kamu. Tertarik, tapi bukan karena kemolekan wajahmu. Bukan oleh karena kegantenganmu. Mereka ikut kamu. Kalau dia ikut karena suara saya, oh boleh. Maksud saya adalah bukan karena kamu menjerat dia dalam, ada orang gak ikut karena jatuh cinta? Ada gak? Ada gak? Tapi boleh gak kalau memang caranya seperti itu? Boleh aja sih. Ya bukan enggak. Artinya dia terjebak nanti di sini kan gitu, masuk ke sini. Ya, yang pentingnya. Jadi saya mau bilang seperti itu ya. Intinya ini selingan aja, nggak menjadi sesuatu yang paten, yang dibakukan harus seperti itu. Tapi maksud saya lebih baik orang ikut kamu karena mereka melihat Tuhan di dalam kamu. Amin. Itu. Oke, ada pertanyaan? Gimana kalau gitu, Pak? Hah?
Nah, kalau soal ditempatkan di mana, kalian harus tanyanya kepada bidangnya. Ya, nanti setelah ini kan gak mungkin sekarang bapaknya dibikin catatan. Habis ini kan mulai mengelolakan, tadi udah dikasih tahu. Cari tahu areanya seperti apa, lingkungannya kayak apa, lalu pikir kira-kira idemu apa yang mau kamu kerjakan. Lalu untuk itu, apa yang saya perlukan di sana? Kan gitu. Jadi buat perencanaan. Ya. Dan yang nomor satu paling di atas semua itu tadi katanya Bang Polius. Yang penting siap. Artinya yang penting kamu persiapkan mental. Kamu masuk ke ladang anggurnya Elohim. Bukan ke istana raja. Itu siapkan dulu. Lalu yang kedua, kamu harus berpikir bahwa kamu mempersiapkan diri mentalmu untuk naik ke gunung. Bukan ke gunung saja. Artinya kamu mau naik ke atas. Banyak gak perjuangan itu? Di sana bukan Gunung Sion, cuman Yerusalem ada di sini. Ya, siapkan mentalmu. Kalau mau naik ke gunung berarti sebelum di atas ada hutan, ada rawa-rawa, ada batu. Tidak ada kesenangan yang enak di situ. Tapi hutan, naik gunung, siapa bilang gak enak? Kakinya capek memang. Tapi jiwa, ya kenapa? Kalau kamu menciptakan sesuatu yang tidak enak, menjadi enak, keren. Hutan itu susah, tapi kalau udah sampai di atas puas. Kenapa bisa dilewatin bertahan? Karena saya menyiapkan jiwa, lalu saya membuat suasana itu sesuatu yang menarik, yang membuat gairah. Ya kamu harus bilang itu gairah, tantangan itu menyenangkan. Ya harus ciptakan itu. Ya. Kalau enggak, ngambek minta pulang. Nanti 6 bulan banyak yang minta. Aduh, bosan. Segala macam. Tapi kalau kamu melihat hutan itu sesuatu yang menantang dan menarik, kamu gak akan nangis. Kamu bisa lewati dan naik atas gunung. Ya, 3 minggu. Siap? Siap. Ada pertanyaan lagi? Apa saja boleh. Nih ya, kalian kalau saya ditanya, ada pertanyaan, kesempatan buat gue. Apalagi kalau yang bilang orangnya sangat terbuka, apa saja yang ditanya dia bakal jawab. Wah, kesempatan. Kalau kalian enggak, nanti ada waktunya. Tidak ada waktu untuk bertanya. Pusing kau. Ada pertanyaan? Kalau beberapa dosen tidak suka ditanya, karena dia belum tentu siap untuk menjawab. Tetapi saya adalah tipe dosen yang suka ditanya. Enggak ditanya malah saya pusing. Kok nggak ada yang nanya ya? Ini udah pada pintar apa memang kagak ngerti? Kan gitu. Saya dosen yang paling suka kalau ada pertanyaan. Kenapa? Karena saya suka menjawab. Karena saya siap untuk menjawab. Kalau saya tidak tahu, saya katakan tidak tahu. Tapi kebanyakan saya tahu. Bukan karena saya pintar. Karena di belakang saya ada malaikat yang bocorin. Ini jawabannya. Itu jawabannya. Ada orang bertanya, apa saja pertanyaan sama kamu dilempar? Nggak ada yang nggak bisa kau jawab. Ya, karena ada yang bocorin. Apa jawabannya? Sayangnya malaikat itu belum datang waktu saya sekolah. Ngerti? Coba dia udah ada waktu saya masih sekolah. Saya pasti juara kelas terus. Setiap ada ulangan, apa jawabannya? Kan gitu.
Udahlah yang paling pintar laku kali ya. Tapi sekarang saya senang. Apapun yang kamu tanya. Kalau saya udah bilang, jawabannya apa Tuhan? Dia selalu kasih buah pikir di pikiran saya. Ada ayatnya, bukan mau sok keren, kagak. Ada ayat yang berkata, bukan kamu yang menjawab karena roh itu yang akan memberi jawaban. Tapi untuk bisa seperti itu harus dwelling. Roh Tuhan harus selalu ada padamu. Itu persoalannya sekarang. Roh siapa yang ada di dalam kamu? Roh Tuhan? Atau roh dirimu sendiri aja? Atau ada roh yang lain? Kamu yang tahu. Tinggal di Gibeon gak jaminan bahwa roh Tuhan ada di dalam dia. Sekolah di teologi belum jaminan bahwa roh Tuhan mengerami dia. Belum jaminan. Lalu yang berjaminan bagaimana? Kamu tahu yang jaminan itu kayak apa. Bukan karena gelar, bukan karena sekolahnya, tetapi hanya kamu yang tahu. Nangkep ini? Jadi eramilah firman. Eramilah firman. Kejarlah pengetahuan, pengenalan akan Elohim. Maka roh itu akan memberi jawab kepadamu. Mungkin dulu-dulu saya udah pernah baca bukunya. Tapi mana saya ingat. Tapi hari ini ada pertanyaan. Saya bisa menjawab dari buku yang dulu saya baca. Siapa yang mengingatkan itu? Roh yang ada di dalam. Itu roh Tuhan. Roh Yahweh. Oke, ada pertanyaan? Gak ada pertanyaan? Kalau gitu saya yang bertanya. Boleh? Boleh dong gantian? Ya. Coba. Paul, ringkaskan apa yang kamu dapat. Ringkas saja. Apa yang kamu dapat selama berapa hari kita ini? 3 hari.